Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Juan Mitsamige. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok akan mempresentasikan tugas kami mengenai identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak pada seksi lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian di kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Juan Mige, yang kedua ada Hendria Putri, yang ketiga ada Irene Charles-Talova, yang keempat ada Irsyad Lawoye, dan yang kelima ada Judisa Natonis. Oke, yang pertama kita masuk kepada latar belakang. Jadi banyak masyarakat yang belum memahami persyaratan pelayanan keimigrasian, sehingga menimbulkan masyarakat ini harus bolak-balik untuk melengkapi dokumen. Nah, selain hal itu juga pada waktu tertentu itu terjadi antrian pelayanan yang cukup padat dan masih ditemukan terkadang adanya kesalahan input data pemohon. Nah, sebagian masyarakat juga ini mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan digital serta koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan terkadang belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan kasus yang diangkat pada latar belakang, nilai berakhlak yang belum tercapai secara optimal adalah berorientasi pelayanan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa nilai berorientasi pelayanan belum diterapkan secara optimal dalam pelayanan keimigrasian. Nilai berorientasi pelayanan menekankan pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan pelayanan yang ramah, cepat, mudah, dan berkualitas. Kesulitan masyarakat dalam menggunakan layanan digital menunjukkan perlunya pendampingan dan inovasi pelayanan yang lebih mudah diakses oleh semua kalangan. Koordinasi dan komunikasi pelayanan yang belum optimal juga dapat menghambat penyelesaian kebutuhan masyarakat secara tepat dan cepat. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada penyebab dan dampak nilai berakhlak yang tidak tercapai secara optimal, terkhususnya pada nilai berorientasi pelayanan. Oke, di sini yang pertama ada sosialisasi pelayanan masih terbatas. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah sosialisasi pelayanan yang masih belum menjangkau seluruh masyarakat. Akibatnya apa? Akibatnya masih ada masyarakat yang belum memahami persyaratan maupun prosedur layanan, sehingga pada saat masyarakat datang ke kantor imigrasi itu mereka belum datang dengan dokumen yang belum lengkap. Kemudian di sini yang kedua adanya tingginya volume pelayanan masyarakat. Nah, jadi selain tadi yang pertama itu jumlah masyarakat yang mengakses layanan keimigrasian itu pada waktu-waktu tertentu itu cukup tinggi. Sehingga kondisi ini membuat beban pelayanan meningkat dan dapat memengaruhi kecepatan pelayanan yang diberikan. Kemudian yang ketiga itu literasi digital masyarakat yang masih rendah. Nah, jadi terkhususnya di wilayah Kabupaten Belu, di wilayah kerja kantor imigrasi Atambua, masih banyak dan masih terdapat masyarakat yang belum terbiasa memanfaatkan layanan dan informasi digital. Akibatnya apa? Masyarakat lebih sering datang langsung ke kantor untuk mendapatkan informasi atau bantuan terkait pelayanan yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya itu dampak. Oke, yang pertama di sini ada pelayanan menjadi lebih lambat. Nah, ketika banyak masyarakat membutuhkan penjelasan tambahan atau dokumen yang belum lengkap, kemudian tingginya volume pelayanan masyarakat itu, sudah pasti proses pelayanan yang diberikan itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian yang kedua, ada masyarakat harus bolak-balik melengkapi dokumen. Nah, karena kurangnya pemahaman, karena literasi digital masyarakat yang masih rendah, ketika masyarakat datang ke kantor untuk mengurus berkas-berkas tersebut, berkas-berkasnya itu kurang, sehingga mereka harus bolak-balik lagi, harus pulang ke rumah lagi, harus lengkapi berkas lagi, baru datang lagi. Kemudian yang ketiga itu kepuasan masyarakat berkurang. Nah, itu tadi karena apa? Karena pelayanan berlangsung lama, karena masyarakat mengalami kendala dalam proses pelayanan, berkas-berkas yang kurang, sudah pasti tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan itu menurun. Mungkin itu dia penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan permasalahan yang telah dianalisis, berikut beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan.
Yang pertama, meningkatkan edukasi dan sosialisasi pelayanan. Yang kedua, memperjelas informasi persyaratan dan alur pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan ketelitian dan kompetensi petugas. Yang keempat, menyediakan pendampingan layanan digital. Yang kelima, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, contohnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya adalah rencana aksi. Yang pertama, menyusun dan menyebarluaskan brosur, banner, serta media informasi digital terkait persyaratan dan prosedur pelayanan paspor. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan, mengenai layanan keimigrasian. Yang ketiga, menerapkan mekanisme double check atau pemeriksaan ulang terhadap data pemohon untuk meminimalkan kesalahan input. Yang keempat adalah menyediakan petugas pendamping guna membantu masyarakat dalam mengakses dan menggunakan layanan digital. Yang kelima, melaksanakan briefing, monitoring, dan evaluasi pelayanan secara rutin untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keenam, mengadakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran dan efektivitas pelayanan keimigrasian. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.